Halo semua, kenalin nama saya Rian Putra. Kali ini saya akan mewawancari oleh Bapak Ringo. Pak Rindo. Oke, baik. Kali ini saya akan menanyakan Pak, eh, apa melatar belakangi Bapak memilih bidang produksi dan bagaimana perjalanan hingga menjadi manajer produksi di perusahaan Bapak? Oke, jadi secara kebetulan memang selama ini saya bisa kerja di semua job desk tersebut. Kenapa? Karena kebetulan kita bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang garment. Garment adalah membuat pakaian dari bahan menjadi baju. Nah, kalau di dalam perusahaan itu namanya ya pembuatan pakaian baju. Dalam hal ini kebetulan saya sebagai manajer product manager, manajer produksi. Jadi memang kenapa saya harus di bagian tersebut? Secara kebetulan memang selama ini kita kerja, bekerja di job tersebut di manajer produksi. Nah kebetulan selama ini kita kerja berdasarkan SOP. Karena di dalam salah satu perusahaan itu ada yang namanya SOP, standar operasional procedure. Semua perusahaan sudah pasti mempunyai cara kerja yang seperti itu. Tujuannya biar tidak ada terjadi hal-hal yang mungkin nanti ada salah size atau salah produksi, ya kan. Nah itu tujuan dengan adanya SOP tersebut. Jadi alhamdulillah dengan adanya SOP yang ada, nanti kita bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa saya pegang di job tersebut? Karena apa? Manakala ada hal-hal yang terjadi di dalam suatu departemen, contoh kecil mungkin karena proses di dalam garmen ada proses cek fabric, cek bahan, cek aksesoris, ada cek benang, ya kan. Dalam hal ini buyer biasanya minta kita bekerja sesuai dengan yang dia minta, ya kan. Karena di situ ada yang namanya work instruction. Semua instruksi ada di dalam worksheet tersebut. Nah, kita bekerja berdasarkan worksheet. Tujuannya satu, untuk bisa mengurangi masalah-masalah yang terjadi. Dalam hal ini berarti semua kemauan buyer kita turutin. Karena buyer adalah raja, ya kan. Nah, dengan adanya SOP tersebut berarti kita bisa bekerja, bisa running production itu bisa alhamdulillah tidak terjadi bottleneck. Karena manakala akan terjadi bottleneck, sebelum kita running produksi kita punya yang namanya PP meeting, pre-production meeting. Tujuannya meminimali masalah-masalah yang akan timbul di produksi. Karena apa? Kalau nanti di produksi terjadi bottleneck itu udah pasti kan ada kaitannya dengan target, kan seperti itu, ya kan. Jadi target yang ditentukan harus tercapai manakala tidak terjadi difficult proses atau tidak terjadi masalah-masalah di produksi. Jadi sesuai dengan layout, karena kita bekerja berdasarkan layout. Jadi susunan layout tersebut dari proses awal sampai proses akhir itu langsung menjadikan satu baju. Karena kita adalah padat karya dari orang satu ke orang yang lain, dari proses satu ke proses yang lain. Mungkin itu urainya. Oke, baik, saya mau nanyakan lagi Pak, bagaimana cara Bapak memimpin tim produksi agar tetap solid dan mampu mencapai target yang telah ditentukan perusahaan? Kalau selama ini kita bekerja, udah pasti, ya kan, semua produk yang mau kita bikin atau semua desain yang mau kita bikin itu udah pasti. Sebelum kita bekerja kita akan bikin yang namanya layout produksi. Jadi susunan mesin dari proses awal ke proses akhir. Tujuannya adalah satu, biar tidak terjadi lagi-lagi bottleneck, ya kan, penumpukan
dengan adanya penemukan tersebut berarti ada ketidaklancaran di dalam produksi. Tapi dengan kita sebelum planning produksi kita buat layout susunan layout juga jangan sampai salah. Sebelum mau produksi kita harus cek layoutannya, susunan mesinnya, terus produksinya. Nah, dan yang namanya top sampel, top sampel itu sama aja produksi yang udah kita bikin, itu yang udah di-approve oleh buyer untuk kita buat acuan produksi. Nah, sampel produksi berikut hasil PP meeting, berikut komen dari buyer, kita harus ikuti. Ya kan, makanya sebelum kita running produksi, udah pasti kita ada yang namanya PP meeting. Tujuannya membahas masalah-masalah yang akan timbul biar produktivitas lancar dan tidak ada masalah. Karena produktivitas tinggi sementara kuantitasnya tidak seimbang itu juga masalah. Sementara kualitas bagus, kuantitasnya sedikit, itu juga masalah juga, karena di situ ada yang namanya lost time. Lost time-nya terlalu tinggi, jadi udah pasti tidak akan terjadi profit. Jadi dari perusahaan itu sendiri, karena targetnya masalah, berarti tidak bisa mendapatkan profit. Karena di dalam satu perusahaan itu udah pasti ada target-target yang perusahaan tentukan. Dalam hal ini, produk seperti ini dengan harga sekian, kamu harus bisa berapa untuk bisa mencapai target. Karena target itu sendiri adalah costing yang harus dicapai. Manakala costing itu tidak tercapai, udah pasti perusahaan akan collapse. Karena apa? Karena tidak bisa membayar perusahaan, tidak bisa membayar karyawan. Kan begitu. Belum lagi ada yang namanya biaya penyusahan perusahaan, ada yang namanya telepon, ya kan, terus ya di situ termasuk input semuanya lah. Jadi dengan price yang kita terima dari top management yang harus kita adjust, berarti kita harus bisa menentukan target yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam hal ini biar apa? Biar bisa mencapai target dan ada profit di perusahaan itu sendiri. Nah, makanya antara kualitas dan kuantitas itu harus balance, harus seimbang. Kualitas bagus, kuantitas harus bagus. Ya kan? Jadi apa? Jadi sesuai target juga bisa sesuai dan bisa tercapai. Mungkin itu. Ya kan? Oke, Pak. Selanjutnya saya menanyakan bagaimana cara Bapak meningkatkan produktivitas, apa upaya atau strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi di pabrik Bapak sendiri? Kalau selama ini yang kami lakukan adalah satu, kita harus banyak-banyak memanggil semua supervisor, begitu chipnya. Tolong manakala ada masalah sepertinya harus dibahas dan harus disampaikan. Tujuannya biar apa? Biar si operator bisa kerja suasananya nice, ya kan? Jadi tenang. Nah, disitulah letak kita bisa mencapai target. Karena apa? Efisiensi udah pasti. Karena apa? Karena dengan tidak adanya masalah, berarti kita nggak kerja dua kali. Berarti efisiensi berkurang. Ya kan, udah pasti yang tadinya lost time-nya panjang itu udah pasti berkurang lost time-nya, jadi efisiensinya tetap. Nah, di satu sisi kalau kita bicara efisiensi udah pasti kedisiplinan kerja di semua departemen, terutama terhadap semua operator atau semua karyawan di semua departemen itu harus disesuaikan. Kita selama ini berkoordinasi dengan HRD, ya kan, karena yang menciptakan suasana nice adalah Human Resource Department, yaitu HRD, ya kan, karena HRD membawai semua. Manakala kita minta operator yang mempunyai kualitas yang bagus, ya kan, HRD harus siap, karena HRD lah yang menciptakan etos kerja atau yang menciptakan karyawan yang kerja yang dalam hal ini sesuai dengan yang kita harapin. Contoh kecil, mungkin kita butuh orang yang bisa skill obras, racing, kamput,
itu semuanya pengalaman semua yang kita minta. Dengan kita terima pengalaman, kita terima supervisornya dalam hal ini mempunyai pola berpikir luas, ya kan, secara umum. Terus mereka juga bisa dalam hal ini setidak-tidaknya mempunyai pengalaman di dalam bidangnya, ya 3 sampai 4 tahun, ya kan. Terus terutama yang tidak kalah penting adalah manakala ada masalah kita harus selesaikan saat itu juga, karena disitulah kita akan mengurangi lost time, ya kan. Dengan adanya masalah langsung kita selesaikan saat itu juga, ya kan. Kita harus panggil semua kepalanya, kita meeting masalahnya seperti apa, dan hari itu juga harus kita putusin. Karena apa? Karena semakin lama lost time kita terlalu tinggi, tapi dengan adanya masalah langsung kita selesaikan, insya Allah ya masalah nggak terlalu larut, dan masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan cara kita duduk bareng-bareng, ya kan. Panggil yang punya masalahnya apa, kita checking. Semua kepala juga harus paham, nggak boleh jadi harus lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan daripada ego. Nggak bisa, karena selama ini dengan kita kerja pada karya itu dengan orang yang satu dengan yang lain, itu kita lebih mengutamakan keluarga. Dalam hal ini kedisiplinan, tanggung jawab kerja, terus kebersamaan kerja, yang jelas rasa memiliki dan tanggung jawab itu lebih penting, karena itu akan merubah mindset mereka, jadi mempunyai rasa memiliki. Jadi mereka kalau ada yang kurang benar, udah pasti mereka akan tegur dengan sendirinya, akan koordinasi dengan sendirinya. Mungkin itu untuk menciptakan kualitas, ya kan, dan efisiensi, juga bisa mencapai produktivitas yang seimbang, setidaknya sesuai dengan yang perusahaan inginkan. Baik, nah ini harapan Bapak terhadap perkembangan divisi produksi di masa mendatang, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, etos kerja maupun daya saing di perusahaan itu gimana Pak? Kalau untuk harapan udah pastinya yang namanya dari big boss, ya kan, dari top manajemen selama ini udah pasti minta hasil yang banyak, karena dengan hasil yang banyak berarti profit perusahaan lebih, ya kan, minimal ada sisa, ya kan. Disitulah ada yang namanya ada laba rugi, ya kan. Kalau rugi udah pasti nggak mau, udah pasti harusnya laba untung, ya kan. Nah, dalam hal ini untuk meningkatkan produksi juga harapan untuk jangka panjang, kalau memang ordernya banyak, ya kan, mungkin kita minta sama top manajemen order biar banyak, jadi kita bisa membuka satu perusahaan lagi dalam hal ini. Jadi buyer minta on time delivery, ya kan, udah pasti shipment juga harus sesuai dengan yang buyer minta, ya kan. Nggak boleh kena delay, nggak boleh kena hold, nggak boleh kena diskon. On time delivery. Nah, dengan adanya on time delivery yang tadinya kita bisa kirim 1 kontainer, kita bisa kirim 3 sampai 4 kontainer. Makanya harapan saya mudah-mudahan nanti Big Boss paham, dengan order yang banyak kita bisa buka tempat baru, ya kan, untuk meningkatkan produktivitas, untuk menambah kuantitas produksi itu sendiri, biar perusahaan ada lebih, ya kan. Karena apa? Dengan etos kerja yang udah bagus, dengan cara kerja yang udah baik, ya kan, juga dengan kuantitas juga udah bagus, udah pasti, ya kan, daya saing kita akan lebih tinggi, ya kan. Karena apa? Buyer tidak akan komplain, ya kan. Semua yang diinspek, semua yang dicek oleh inspektor sebelum mau shipment, mau ekspor, itu nggak ada masalah, dan komen-komennya juga masih dalam hal ini label ya minor, ya, jadi nggak terjadi major, ya kan. Kalau masih minor juga masih sesuai dengan level
level yang SQL yang dia checking, ya kan ada level 2.0, level 2.5 itu sesuai dengan price yang kita terima. Jadi insya Allah ya kan dengan kualitas dan kuantitas kita bisa jaga, sudah pastilah daya saing kita lebih tinggi dan kita bisa nyari order yang price-nya dalam hal ini lebih bagus. Karena dengan price lebih tinggi dan lebih bagus berarti output pun lebih kecil, nggak terlalu tinggi. Tapi dengan harga yang murah, sudah pasti target yang ditentukan perusahaan tinggi, gede. Tapi dengan harga yang bagus, tinggi, berarti kan target juga kecil. Jadi-jadinya si karyawan bisa ya nice, bisa enjoy ya kan, karena tidak ada overtime ya kan, kerja on time, pulangnya juga on time ya kan. Jadi kan ya tujuan saya seperti itu. Kalau mereka merasa nice sudah pasti nggak akan ada keluar masuk, nggak ada kemana-mana, nggak ada, karena tujuannya lagi-lagi ya yang sangat penting adalah yaitu tadi kebersamaan antara departemen, terus sinergisitas dengan departemen, terutama dalam hal ini HRD sebagai Human Resource Department yang menciptakan dan mencari dalam hal ini operator-operator yang sesuai dengan harapan yang kita pinta, ya kan, itu harus benar-benar mempunyai sistem dan cara yang bagus. Karena kalau tidak mempunyai sistem dan cara yang bagus, sudah pasti kita akan kalah. Kalahnya perusahaan sebelah lebih tinggi gajinya, udah pasti kita nyari ya yang bagus-bagus nggak ada, yang ada pasti ya yang middle, misalnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau kita bisa nyari yang high quality kan udah pasti, baik dari segi kualitas, kuantitas itu bisa tercapai. Harapannya seperti itu, karena dengan kita bisa mengenal intinya adalah secara garis besar ya, kalau memang order banyak udah pasti kita harus evaluasi, kita harus mengembangkan produk itu dengan membuka tempat baru. Jadi sudah pasti income lebih gede, hasilnya bagus ya kan, dan secara tidak langsung kalau buyer melihat hasil kita kerjanya bagus, hasilnya bagus, sudah pasti bayar yang lain juga akan pada datang dengan sendirinya. Udah pasti seperti itu, karena garmennya dalam hal ini lingkupnya kecil, mau kerja di mana aja pasti akan ketahuan karena yang inspect orangnya itu. Jadi kita harus pintar-pintar kita jaga, kita harus bisa jaga nama baik, intinya biar perusahaan ini tetap berjalan langgeng dan tidak ada masalah. Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Wawancaranya sekian dari saya aja. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Juga. Sukses ya. Ya.